bisa saja. Artinya ada motivasi politik. Ya, saya melihat seperti itu. Ada melihat seperti itu. Oke, nanti akan kembali ke Anda. Bang Wira, apa yang Anda melihat seberapa besar sebenarnya implementasi kesuksesan dari implementasi MOU Helsinki dari ini? MOU Helsinki itu seharusnya bisa menjadi alat transformasi masyarakat Aceh. Ya, paling tidak ada 3 bentuk transformasi yang bisa dilakukan melalui perdamaian MOU Helsinki. Transformasi sosial, transformasi politik, dan transformasi ekonomi. Ya, saya melihat yang pertama, transformasi politik. Transformasi politik dalam beberapa poin itu sudah cukup berhasil. Misalnya bagaimana mengembalikan kedaulatan politik dari sentral Jakarta ke Aceh. Melalui mekanisme politik lokal, adanya partai politik lokal, adanya calon independen dulu. Singkat cerita, proses politik ini membuat Aceh sekarang memiliki gubernur yang orang Aceh, yang mantan pemberontak GAM, wakil gubernurnya juga begitu, DPR-nya dikuasai oleh partai lokal, yang dulunya juga mayoritas adalah para pejuang. Jadi transformasi politik itu saya anggap sudah cukup sukses. Ya. Walaupun tidak sepenuhnya sukses, misalnya kita masih terganjal dengan isu-isu diskriminatif. Misalnya teman-teman dari kawasan Aceh Barat Selatan dan Aceh Leuser Antara masih menuntut pemisahan provinsi Abas dan Ala. Ini juga isu politik. Artinya transformasi politik, ada beberapa hal yang sudah berhasil, tetapi ada beberapa hal yang kelihatannya harus kita perhatikan dengan baik dan ditangani dengan cara yang cermat dan cara yang bijak. Itu sebagai contoh untuk transformasi politik. Nah, belum selesai juga transformasi politik karena kita sekarang masih sibuk bicara tentang soal identitas, himne, simbol, dan seterusnya. Jadi sebenarnya di transformasi politik pun belum sepenuhnya selesai. Yang kedua, transformasi sosial. Ya. Transformasi sosial masih terasa di Aceh misalnya. Saya pernah menulis, melakukan riset, dan menerbitkan buku bagaimana transformasi sosial soal integrasi misalnya. Seakan-akan di Aceh ada kelompok yang kelas 1. Karena tadi turunan kelompok yang mendapatkan semacam privilege dari MOU Helsinki. Misalnya privilege seperti apa yang Anda maksud? Katakanlah misalnya sekarang ada KPA misalnya ya. KPA sepertinya menjadi kekuatan bayang-bayang, jadi extra government misalnya. Tapi ini juga persoalan politik. Ini jadi persoalan lebih pada persoalan sosial yang harus kita selesaikan. Artinya bahwa setelah perdamaian tidak ada lagi itu mantan pemberontak. Semuanya orang Aceh yang dulu ikut berjuang di gunung atau berjuang tidak di gunung. Semua masyarakat Aceh juga ikut menderita di dalam konflik dan seharusnya ikut bersama-sama di dalam proses pembangunan. Tapi selama ini keran tersebut saya kira juga dibuka, Bang. Artinya semua pihak tetapi kalau dilibatkan. kita mendalami soal isu-isu politik, kita melihat bahwa partisipasi publik tidak sepenuhnya terpenuhi. Kenapa? Peran masyarakat sipil misalnya. Saya ingin memberi contoh misalnya. Masyarakat internasional sangat concern tentang bagaimana partisipasi masyarakat sipil. Saya sebagai aktivis LSM misalnya, 1 tahun perdamaian saya diundang oleh Marty Ahtisari, oleh kantornya ke Helsinki. Duduk bersama-sama Menteri Malik, sekarang Pak Jaini, kita membahas dalam satu seminar mengenai ekonomi Aceh. Jadi di situ didudukkan ada pemerintah Indonesia, ada pemerintah Aceh, ada mewakili internasional dan masyarakat sipil. Itu ada pesan bahwa masyarakat sipil itu harus dilibatkan misalnya. Itu satu hal. Tetapi bukan hanya itu, tetapi juga ada kelompok-kelompok lain yang sebenarnya tidak disebut-sebut dalam konteks konflik yang harus juga dilibatkan dalam partisipasi politiknya. Misalnya masyarakat Abas dan Ala yang merasa tertinggal dalam proses ini. Ya, oke. Dan di mana Anda bisa mengatakan bahwa selama ini pihak-pihak tersebut tidak dilibatkan? Apa misalnya katakanlah aktivitas-aktivitas politik yang tidak melibatkan mereka? Pembahasan rancangan undang-undang misalnya itu ada RDPU yang melibatkan semua elemen. Ya, di dalam proses politik pemerintahan yang normal itu kan yang terlibat orang-orang yang dalam posisi formal. Ya. Orang-orang di dalam posisi formal. Sedangkan dalam pemerintahan modern posisi-posisi formal itu tidak cukup. Ya, kalau di dalam ilmu konflik disebut dengan second track diplomasi, keterlibatan yang kelompok non formal sangat besar di sana. Kelompok rohaniwan, ya, masyarakat teknokrat, ya, kemudian masyarakat sipil dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini kita masih kurang dalam proses itu. Tetapi saya katakan bahwa transformasi ini sedang berjalan. Yang paling serius problemnya adalah pada transformasi ekonomi. Yang menurut saya transformasi ekonomi ini tidak berjalan
sesuai yang kita harapkan dalam kerangka waktu 8 tahun perdamaian dengan sumber daya politik yang kita miliki yang cukup besar, di mana otonomi politik sudah relatif ada, juga dukungan finansial dari dana otonomi khusus dan lain-lain yang mencapai sampai di atas 10 triliun rupanya kita lakukan. Indikasi yang saya katakan ini sangat jelas bisa kita lihat dari parameter pembangunan. Inflasi kita tinggi. Misalnya untuk saat sekarang ini inflasi kita lebih tinggi dari nasional. 1,03% inflasi sekarang di Aceh, hampir 1,20%, sedangkan nasional cuma 1,3%. Pendidikan kita di urutan nomor 3 nasional. Kemudian urutan nomor 3 dari bawah dari atas? Dari bawah, ya, dari bawah. Kemudian ya. Indikasi-indikasi negatif lainnya di dalam pemerintahan, misalnya kemiskinan, ya kita juga dikelompokkan dalam 3 besar, ya pengangguran kita juga tinggi sekali, 13% atau 300.000 jiwa. Artinya parameter ekonomi kita masih sangat minim dan itu terbukti dengan berbagai pengamatan kita di lapangan, di mana gap sosial juga jadi ikut tinggi. Oke, yang seharusnya dan durasi normal 8 tahun ini hal-hal seperti itu sudah bisa diminimalisir. Jadi statistiknya harus menurun drastis. Ketika perdamaian itu terjadi ya memang dari dulu seperti itu. Sejak dulu memang pendidikan kita tertinggal, ya hari ini juga tertinggal. Artinya menurut saya minimal dalam waktu 8 tahun kita sudah bisa melihat suatu tren perubahan-perubahan fundamental, walaupun tidak pada hasil, tetapi pada proses, pada tracknya. Jadi dari 3 transformasi yang saya katakan, kita paling punya problem di transformasi ekonomi yang sayangnya terkesan tidak diprioritaskan karena kita terlalu sibuk pada politik, bicara pada soal politik. Yang padahal sebenarnya politiknya itu sudah relatif berjalan baik. Tahan sebentar, ini ada pemirsa yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Abu. Pak Abu di mana nih? Di Lampineng. Saya ingin mengatakan pesan begini, sepakat dengan Pak Wira bahwa memang ada seperti warga kelas 1 sehingga masyarakat sipil agak susah dilibatkan. Pertama. Kedua, saya lihat bahwa ada komunikasi politik yang tidak begitu bagus antara elit Aceh dengan pusat misalnya. Di awal-awal MOU Helsinki ada wibawa politik bagi elit Aceh. Misalnya contoh saja elit politik GAM misalnya bisa langsung ketemu dengan SBY, dengan Presiden. Tapi sekarang sudah turun pada level Dirjen Oda. Yang ketiga yang ingin saya katakan adalah apakah perubahan kontestasi politik nasional akan memperubah juga hubungan antara MOU Helsinki ini? Apakah perubahan kontestasi nasional nanti akan membuat MOU Helsinki, MOU antara Aceh dan Indonesia akan terganggu juga? Ini harus dipahami betul begitu. Jangan-jangan di nasional ini bukan MOU pemerintah pusat dengan GAM, tapi MOU SBY dengan GAM. Kalau SBY berganti maka bergantilah. Baik, terima kasih. Ada Pak Abu di. Baik, sebelum dilanjutkan ada pemirsa di belakang Pak Abu. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, nampaknya masih ada komunikasi. Silakan dicoba lagi. Saya ke Bang Munawar dulu nanti akan. Mungkin ini bisa dijawab juga mengenai ini semacam keluhan masyarakat atau keraguan mereka terhadap bargaining yang dibangun antara Aceh dan Jakarta ini dari hari ke hari nampaknya semakin menurun ya. Tapi sebelum dijawab ada pemirsa lagi kita sapa. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa? Dengan Waladan Yoga. Halo, dengan siapa? Waladan Yoga. Oke. Silakan Pak. Ini dengan Waladan Yoga. Ya, silakan. Ya, selamat malam, selamat sore Pak Abdullah Saleh, selamat sore Pak Munawar, selamat sore Bang Wira. Salam dari teman-teman Gayo Merdeka untuk semua bapak-bapak di situ. Terkhusus kepada Bapak Abdullah Saleh, saya melihat DPR hari ini terlalu ego, Pak. Ketika banyak teman-teman di wilayah tengah yang mencoba untuk berdiskusi dengan hati dingin, tapi kemudian DPR menutup diri. Simpel saja, Pak, pertanyaan saya, Pak. Sebenarnya ruh MOU Helsinki itu untuk apa? Apakah hanya untuk kalangan GAM sendiri atau bagi untuk rakyat Aceh? Karena jika kita melihat dewasa ini terlalu dini mengatakan bahwa MOU itu sukses. Kami sendiri mengenai sikap politik DPR, silahkan saja bapak-bapak memperjuangkan bendera segala macam dan itu bagi kami tidak penting. Kami butuh kesejahteraan. Dan hari ini secara natural perlawanan dari wilayah tengah itu mengalir, Pak. Serius. Jika Bapak kemudian terlalu ego mempertahankan bendera dan lambang, maka kami secara masif akan juga mempertahankan ini untuk dilawan.
mungkin Bang Wira yang akan bisa menjelaskan lebih dalam bagaimana secara batin orang Gayo itu melihat sikap politik dewasa ini. Saya kira demikian Bapak. Bila taufiq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Munawar dulu, silakan. Nah, inilah yang menarik. Jadi waktu kita di Helsinki dulu, itu kan jelas konsepnya ini adalah untuk seluruh rakyat Aceh. Kemudian perjalanan pemerintahan pertama di masa Irwandi itu sudah on the track. Irwandi itu dalam membantu kombatan, itu dia tidak memilih H2O atau bukan. Yang penting semua kombatan yang pernah bertempur semua dibantu. Nah, kemudian kan terjadi perubahan politik seperti tadi. Nah, pas terjadi perubahan itu tidak terjadi seperti sebelumnya, sudah tidak on the track, sudah tidak di atas rel. Bagaimana? Jadi siapapun yang kombatan, dia kombatan, tapi tidak masuk Partai Aceh, mereka itu dianggap bukan kombatan, bukan lagi GAM. Jadi Partai Aceh itu bukan GAM. GAM itu tetap GAM. Kemudian GAM membuat partai politik, silahkan. Orang GAM masuk kemana-mana boleh. Sebab begini, Wali Nanggro itu kan orang tua di dalam MOU Helsinki sebagai orang tuanya Aceh. Tiba-tiba Wali Nanggro itu diklaim menjadi milik satu partai dan pengurus satu partai, dipakein baju dari partai tersebut. Tapi tidak ada larangan juga. Akhirnya, kan partai lain memakai atribut seperti itu sebenarnya. Tidak ada larangan. Tapi ada simbol-simbol seperti ulama, seperti misalnya Wali Nanggro sebagai pemersatu rakyat Aceh yang independen, berarti dia bapak semua partai. Tidak seharusnya ada di satu partai maksudnya. Bapak semua partai, kan itu. Akhirnya timbullah seperti tadi. Ada kekalahan kita dengan Jakarta. Kenapa? Karena kawan-kawan di DPRA tidak tahu prioritas yang mana yang harus diperjuangkan ke Jakarta. Mestinya yang diperjuangkan itu kan untuk masalah rakyat Aceh. Nah, dulu tak kala kita di GAM, itu GAM seluruh rakyat Aceh melawan pemerintah. Nah, sekarang pemerintah Aceh cuma melawan Dirjen Oda, hanya masalah-masalah itu. Full tim kita. Ada wali, ada gubernur, seluruh anggota dewan cuman ngurus masalah bendera dan dihadapkan cuman dengan Dirjen Oda, dan itu terus-menerus. Itu kan menghabiskan energi. Mestinya energi itu digunakan untuk melahirkan KKR, untuk melahirkan lembaga klaim yang mereka itu melihat siapa korban konflik yang harus dibantu. Tapi gagasan itu juga sudah diperjuangkan dari dulu ya. Itu sudah melenceng dari track. Ini contoh. Tapi persoalan DPRA itu tugasnya adalah membuat anggaran. Ini anggaran sudah duduk partai yang menang ini, kawan-kawan perjuangan ini, tapi tidak bisa on time. Saya tantang DPRA, anggaran 2014 coba anggarkan on time. Ini susah juga karena ini saya dengar ada yang pergi ke Belanda. Di Belanda sekarang summer, nggak ada mitra di sana. Kita nggak tahu ketemu siapa, tetap mereka ngotot pergi. Jadi bagi mereka pergi ke Belanda itu prioritas. Bagi Walad dan Yoga, bagi kawan-kawan kita di Aceh, bagi kami itu bukan prioritas pergi ke Belanda. Prioritas mereka adalah menyelesaikan KUA PPAS, menyelesaikan APBA perubahan, menyelesaikan APBA yang untuk 2014 on time sehingga tidak terhambat ekonomi masyarakat, kan itu. Oke, ini yang saya baca bahwa kita ini ada friksi-friksi yang seharusnya tidak terjadi, yang kita harapkan di saat situasi seperti ini, apalagi sudah 8 tahun, bahwa kita satu kesatuan untuk membangun sebuah. Tapi sebelum dilanjutkan, saya ingin tanya ke Bang Munawar sebenarnya, apa sih main problemnya? Problem utama? Berpartai itu biasa. Ya, oke. Di dalam MOU jelas dikatakan bahwa rakyat Aceh berhak untuk mendirikan partai-partai politik lokal. Jadi kalau ada orang mendirikan partai politik lokal itu welcome, harus kita dukung. Saya malah sepakat kalau seluruh partai lokal yang ada di Aceh itu mereka kuat, bekerja sama tanpa intimidasi, tanpa kekerasan, meminimalize, mengurangi dominasi partai nasional misalnya ke depan itu bagus. Jadi jangan sampai ada orang mendirikan partai baru lalu dianggap pengkhianat. Tapi minimal itu. Tadi saya menarik, yang saya maksud friksi, bukan friksi semacam perbedaan perspektif dari sisi di hijacknya atau dibajaknya tentang maksud yang diharapkan dari MOU Helsinki itu. Itulah seperti kenapa apa yang menyebabkan ini terjadi? Apa yang menyebabkan bahwa terjadi? Saya lebih melihat begini. Keterlibatan. Jadi kalau pemerintah Indonesia tak kalah berbicara MOU Helsinki, Hamid Awaludin, Sofyan Jalil, dimanapun mereka, dia selalu diajak. Sehingga betul-betul tim yang mengerti yang menghadapi Aceh. Nah, Aceh sejak Tengku Bakhtiar Abdullah, M. Nur Juli, Nurdin Abdurrahman, Irwandi Yusuf, saya dan kawan-kawan tidak mendukung partai tertentu, kita tidak dilibatkan. Akhirnya mu'alaf yang tidak paham MOU Helsinki berjuang melawan pemerintah Indonesia, berbicara masalah MOU Helsinki, ya KO.
karena mereka tidak mengerti. Bahkan ada di antara mereka memang yang belum paham. Saya juga masih ingin tahu siapa yang Anda sebut mu'alaf ini. Jadi yang tadi yang sekarang berbicara tentang perdamaian sebenarnya mereka tidak tahu secara substansi dan histori. Ya, orang ataupun kelompok yang tidak, kan MOU Helsinki itu termaktub, tertulis poin-poinnya. Kesepakatannya itu ada nomornya. Jadi ada orang kadang-kadang berbicara untuk kepentingan kelompok, tidak ada di MOU Helsinki, tapi berkata, nyo pokok ji MOU Helsinki, nyo hana MOU Helsinki harga mati, untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya tadi. Padahal tidak ada di dalam MOU Helsinki. Oke, tahan dulu Bang. Kita ada pemirsa yang ingin berpartisipasi banyak. Kita coba sapa dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak siapa? Dengan Andi. Pak Andi di mana? Iya, di Banda Aceh. Assalamualaikum Bapak narasumber. Saya ingin bertanya kepada Bapak Munawar dan Pak Wira ya. Tapi tidak jadi saya bertanya karena mungkin pola pikirnya sama. Kepada Bapak Saleh aja. Assalamualaikum Bapak Saleh. Waalaikumsalam. Berbicara ruh mau Helsinki tentu tidak bisa kita pungkiri itu adalah kesejahteraan rakyat, kesejahteraan Aceh. Pertanyaan saya kepada Bapak, berapa persen saat ini rakyatnya itu di bawah garis kemiskinan? Berapa persen saat ini rakyat Aceh yang menjadi pengangguran? Dan apakah pembangunan di Aceh saat ini yang dilaksanakan itu sudah cakup keseluruhan Aceh? Ya. Jadi saya ulangi pertanyaan saya, berapa persen rakyat Aceh saat ini yang berada di bawah garis kemiskinan? Berapa persen saat ini rakyat Aceh yang menjadi pengangguran, dan apakah pembangunan Aceh ini sudah menyeluruh, artinya sudah ada keadilan. Maaf saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ada gangguan komunikasi dari Pak Andi, tapi kami bisa menangkap apa yang Anda tanyakan tadi. Baik, sekarang ke Pak Abdullah. Ini banyak hal saya kira Pak Abdullah tadi mengenai bargaining politik antara Aceh dan Jakarta yang dipandang ini downwards atau istilahnya menurun dari bargainingnya, atau tadi ada pertanyaan mengenai keterlibatan secara politik dari teman-teman Pantai Barat dan Selatan. Yang pertama, topik yang kita mau bahas pada sore ini itu kan kita mencoba evaluasi 8 tahun sudah MOU Helsinki. Jadi idealnya diskusi kita